Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat saya di YouTube, hari ini saya akan membahas tentang zat-zat yang beracun atau zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh manusia. Tentu Anda pernah dengar yang istilahnya detox. Sebenarnya apa detoksifikasi dan bagaimana cara kerjanya? Tubuh manusia yang pasti tidak akan lepas dari permasalahan zat-zat yang beracun atau zat-zat yang berbahaya. Itu bisa datang dari diri kita sendiri dan juga bisa datang dari luar. Tapi dalam kadar tertentu racun atau zat yang berbahaya itu bisa dibuang atau dinetralisir oleh tubuh melalui proses yang namanya detoksifikasi. Apakah sebenarnya detoksifikasi? Detoksifikasi sebenarnya adalah proses normal tubuh untuk membuang, untuk menetralisir racun dalam tubuh melalui proses, ya, dengan proses detoksifikasi melalui ginjal, usus besar, kulit, pernapasan, dan usus besar. Jadi sedangkan yang utama di antara organ-organ itu, yang terpenting adalah organ hati, organ liver. Jadi proses detoksifikasi yang paling utama adalah organ liver. Anda bayangkan kalau livernya kurang bagus atau kurang sehat, yang pasti zat-zat yang beracun itu akan menumpuk di dalam darah dan akan merusak organ-organ dan juga organ-organ yang lain. Dan Anda bayangkan kalau liver itu bermasalah serius, hati itu bermasalah serius, yang sudah tidak mampu mengeluarkan zat-zat beracun dalam tubuh, pasti akan berakibat yang fatal, yaitu bisa menyebabkan kematian. Karena semua zat-zat yang beracun itu masuk ke dalam hati bersama dengan peredaran darah dan keluar akan menjadi zat yang tidak berbahaya dan bisa larut dalam air dan bisa dibuang melalui keringat, melalui urin, melalui O2 atau karbon dioksida, juga BAB, ya. Gitu. Jadi marilah kita rawat bagaimana fungsi hati kita, fungsi liver kita, supaya fungsinya tetap bagus dan kita bisa hidup segar, bugar, kita akan sehat selalu. Karena liver adalah organ yang paling utama, organ terpenting, yang sangat berat pekerjaannya, tidak sama dengan organ-organ yang lain. Sedangkan zat beracun atau zat-zat yang berbahaya itu bisa datang dari luar dan dari dalam tubuh. Ya, contohnya kan yang dari luar, misalnya bila terlalu banyak minum alkohol, zat pewarna, pengawet, ya, polusi udara, dan banyak lagi. Juga yang datang dari dalam tubuh kita, yaitu tidak jauh dari permasalahan limbah dan sampah tubuh sebenarnya, sisa-sisa dari proses metabolis dan pembuangannya.
Yang paling berbahaya adalah apa itu? Karbon dioksida, bisa, terus amonia ya. Ciri-cirinya kalau kencing itu bau, basin atau nyengak itu menunjukkan kita itu kelebihan amonia. Terus asam laknat itu juga bisa. Dan meskipun juga hormon, kalau itu kadarnya berlebihan, itu pun juga bisa meracuni tubuh kita. Para sahabat-sahabat di YouTube, bagaimana cara kita merawat hati, merawat liver kita supaya selalu sehat. Yang pertama, kita harus ada waktu untuk beristirahat ya, supaya liver kita itu bisa istirahat juga, tidak jenuh dari pekerjaan yang banyak, bisa bergenerasi ya, jadi bisa memperbaiki sel-sel yang rusak menjadi baik kembali. Maka istirahat itu sangat penting sekali, karena dengan istirahat tubuh kita akan semuanya istirahat. Jadi kita bekerja maksimal, jangan lupakan istirahat yang cukup. Untuk membantu proses detoksifikasi juga bisa melewati makanan-makanan, khususnya buah-buahan, sayur-sayuran ya, karena di dalam buah-buahan itu banyak vitamin-vitamin, mineral ya. Dan di situ banyak terkandung zat-zat antioksidan ya, yang jelas bisa membantu fungsi organ-organ tubuh kita untuk membuang atau menetralisir zat-zat beracun dalam tubuh. Dan yang paling utama di antara keduanya tadi itu adalah satu cara bisa membuat 4 detoksifikasi. Apa itu? Sering saya bahas, yaitu olahraga. Karena apa? Dengan olahraga kita akan haus. Dari haus kita pasti banyak minum. Dan meskipun minum banyak, kita tidak merasa berlebihan. Dari situ bisa melarutkan sedimen, endapan-endapan di saluran ureter kita. Dan kencingnya pun volume banyak, di situ detoksifikasi dalam bentuk pembuangan air melalui proses hijab. Untung kedua dari olahraga itu karena kita banyak minum, sehingga kita terhindar dari kekurangan cairan, terhindar dari dehidrasi. Karena tubuh kita anggap aja 70% yang paling banyak cairan. Karena apa? Dengan kita minum cukup banyak, itu juga bisa untuk mengatasi permasalahan asam urat. Iritasi itu bisa netral kalau orang tuh minumnya itu bagus. Tapi tanpa Anda olahraga, saya kira akan sulit Anda untuk bisa minum banyak. Karena kalau Anda olahraga, minum banyak pun tidak merasa berlebihan. Berikutnya, detoksifikasi yang lewat pembuangan kulit, yaitu karena kita banyak minum dan kita olahraga yang sungguh-sungguh, sisa-sisa zat-zat metabolis yang ada di tubuh kita bisa kita bakar dengan olahraga keluar melalui keringat. Para sahabat-sahabat, jadi untungnya sangat besar sekali kalau orang itu mau berolahraga dengan sungguh-sungguh. Olahraga tidak perlu berat-berat, hanya bentuk disiplin, rutinitas, hanya itu saja. Manfaat berikutnya adalah dengan olahraga yang bagus, perototan kita akan menjadi lentur, akan menjadi elastis, tidur nyenyak,
pikiran fresh. Karena apa? Karena kalori terbakar, karbohidrat, lemak. Jadi sangat besar manfaat dari olahraga. Otot-otot di perut itu yang mengeras itu bisa lentur, yang lemah bisa lebih kuat. Yang akhirnya apa? Detoksifikasi berikutnya adalah pembuangan sampah tubuh, yaitu BAB-nya bagus, normal, tidak bermasalah. Jadi itu yang utama ya. Dari olahraga itu saja sudah masuk lewat detoksifikasi lewat pernapasan ya. Karena olahraga mau gak mau napas kita ngos-ngosan. Banyak oksigen yang kita masukkan kepada tubuh kita yang membuat sirkulasi darah kita dari kaki sampai ke otak pun akan normal. Jadi dengan olahraga manfaatnya sangat luar biasa, bisa membuang atau menetralisir lewat pernapasan dengan membuang karbon dioksida. Lewat kencing normal bisa membuang urin dengan normal, itu detoksifikasi yang lewat air, lewat keringat, BAB bagus, kita akan rileks. Hanya usahakan tubuh kita selalu elastis ya. Olahraga tidak usah berlebihan, sederhana, lari-lari ringan, jalan, usahakan rutinitas, tidak perlu berlebihan. Yang pasti Anda akan sehat karena olahraga. Karena dengan olahraga 4 poin detoksifikasi sudah masuk di sana. Para sahabat-sahabat, yang perlu Anda ketahui bahwa semua racun-racun yang ada di tubuh akan masuk ke liver ya. Dengan bersamaan dengan peredaran darah. Jadi mari kita senantiasa merubah cara kehidupan, yaitu dengan pola sehat, beristirahat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, olahraga yang sungguh-sungguh. Saya yakin kalau itu Anda lakukan, pasti Anda itu sehat, bugar, segar, akan sangat bagus. Apalagi ya, sekiranya cukup ini saja kita berbagi, mudah-mudahan ini manfaat. Ini sebenarnya sama seperti apa yang sering saya bahas, antara pembuangan limbah, pembuangan sampah lewat keringat dan sebagainya, itu sama. Itu proses detoksifikasi yang sudah Anda lakukan setiap hari. Anda perlu tahu ya, di zaman dulu kegiatan orang-orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, itu setiap hari detoksifikasi. Mau makan aja masih numbuk padi, mau mandi aja masih nimbang air, mau minum, mau apa saja. Nah, dari bentuk kegiatan sehari-hari itu detoksifikasi, sehingga orang-orang dulu itu rata-rata tubuhnya langsing ya, jarang orang-orang gemuk. Dan toh kena penyakit pun akan mudah diatasi. Nah, untuk zaman kini semuanya pakai listrik, semuanya pakai mesin, kita jarang gerak. Marilah kita harus punya cara lain, menyisihkan waktu untuk berolahraga dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kalau Anda melakukan ini mulai dari muda, pasti Anda sehat. Karena Anda tahu bahwa penyakit itu diawali dari usia muda, prosesnya. Jadi yang paling kelihatan untuk masyarakat sekarang ini yang jarang bisa menjaga itu permasalahan yang berhubungan dengan berat badan. Jadi dengan olahraga sungguh-sungguh, makan porsi, istirahat cukup, pikiran fresh, berpikir positif, pasti Anda sehat selalu. Cantik bukan semata-mata apa, sehat itu cantik, sehat itu tampan. Jadi mana itu yang muda, mana yang tua ya. Yang muda itu yang sehat. Sekian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.